Bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditampakkan Jumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril membawa di telapak tangannya Jumat itu seperti ibarat cermin putih yang di tengahnya terdapat titik warna hitam. Maka Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril AS mengatakan, ini adalah hari Jumat. Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Nah, ini penawaran sekarang. Mau nggak jadikan Jumat ini sebagai hari raya buatmu, wahai Muhammad SAW, dan juga untuk umatmu. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak untuk kalian. Sudah Allah siapkan di hari Jumat kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Kamu adalah orang yang pertama ditawarkan. Lalu kemudian akan ditawarkan kepada Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Kalau kau menolak menerima ini, maka akan ditawarkan kepada mereka. Padahal terdapat satu waktu di mana tidak seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya di waktu dengan kebaikan, ya, di Rabbnya di waktu Jumat itu, ya, dari kebaikan-kebaikan yang telah dibagikan atau ditakdirkan untuknya, kecuali akan diberikan. Dan dia berlindung, dan tidaklah dia berlindung dari satu keburukan, kecuali akan tertolak darinya apa yang lebih besar darinya. Dan kami memanggilnya, kata Jibril, para malaikat memanggil Jumat di hari kiamat nanti dengan hari Al-Mazid atau hari tambahan. Maksudnya memiliki banyak sekali tambahan-tambahan kebaikan. Banyak sekali memiliki tambahan-tambahan kebaikan. Dan ini luar biasa, ya. Kita bisa dengarkan bagaimana Jumat itu ditampakkan kepada Nabi SAW seperti cermin yang putih terang dan di tengah-tengah titik hitam. Dan Jibril membawa dengan telapak tangannya Jumat itu dan menawarkan kepada Nabi SAW dan memastikan di hari ini adalah hari raya kalau kau menerimanya, hai Muhammad. Bergembiralah pada hari itu, pakailah baju terbaikmu, ya, buatlah program-program yang baik pada hari itu, banyak kebaikannya. Dan di situ juga ada mustajab doa bagi orang-orang Muslim yang berdoa. Hadis selanjutnya, ya, dengan sanad hasan diriwayatkan Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha wa yuhsyaru yawmul jum'ati zahra'a munirah ahluha yahuffuna biha kal'arusi tuhda ila khidriha tudhi'u lahum yamshuna fi dhaw'iha alwanuhum كالثلج بياضا وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. Hari-hari, kata Rasulullah SAW, dibangkitkan sesuai dengan bentuknya, sedangkan hari Jumat dibangkitkan dalam keadaan putih, bersih, bersinar. Hari kiamat nanti kita akan lihat itu. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Wow, wujudnya ternyata seperti ini ya. Ya, semua wujudnya biasa aja. Kecuali Jumat. Jumat ditampakkan nanti hari kiamat putih, bersih, bersinar. Para pemiliknya mengiringinya seperti pengantin di antar ke kamar pengantin. Semua orang yang merayakan Jumatnya dengan sholat, dengan ibadah, memperbanyak salat pada Nabi SAW. Jangan kan sunnah-sunnah, nanti akan kita sebutkan setelah ini ya. Apa saja yang disunnahkan dan dianjurkan. Maka ada yang wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakan di hari Jumat. InsyaAllah setelah ini nanti fase keduanya. Fase pertama kita sebutkan tentang keutamaan Jumat dulu. Baru kita masuk nanti apa saja yang dikerjakan di hari Jumat. Nanti hari Jumat itu hari kiamat akan didatangkan, ditampakkan oleh Allah. Wujudnya bersih, bersinar, terang. Dan semua yang memuliakan Jumat, insya Allah kita termasuk dalamnya, kita akan mendampingi Jumat seperti orang-orang yang mendampingi pengantin, ya, ke kamar pengantinnya. Ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinarnya. Warna-warna mereka putih seperti salju dan aroma mereka seperti minyak wangi kasturi. Mereka masuk di gunung minyak wangi kafur. Jin dan manusia melihat kepada mereka. Mereka tidak menunduk karena kagum sehingga mereka masuk dalam surga. Maksudnya semua selain orang Islam, selain yang memuliakan Jumat akan kagum melihat, luar biasa nih. Apa ini? Bercahaya, putih, terang, benderang dan didampingi oleh banyak orang-orang juga yang putih seperti salju, sangat terang dan mereka sangat wangi. Dan orang-orang kagum tidak menundukkan pandangan mereka sampai
Jumat dan para pengikutnya akan masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muadzin yang ikhlas karena mencari pahala. Jadi orang yang azan di hari Jumat memiliki khusus ya kedudukan sendiri nanti juga ya, di hari kiamat nanti karena mereka memanggil orang-orang ya, mereka memanggil orang-orang. Kemudian juga hadis yang lain, ya, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Bazzar dengan sanad sahih dari hadis Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata Rasulullah SAW bersabda, "Adhallallahu tabaraka wa ta'ala anil jum'ati man kana qablana, kana lil yahudi yaumus sabt wal ahadu lin nasara, fahum lana tab'un ila yaumil qiyamah, nahnu al akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah, al maqdiyu lahum qabla al khalaiq." Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu. Ahad milik orang-orang Nasrani. Mereka adalah pengikut kita sampai hari kiamat. Kita adalah umat terakhir di dunia. Tapi kita yang pertama pada hari kiamat yang diberi keputusan mendahului umat-umat yang lain. Jadi hadits ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Jumat itu memang ditunjukkan untuk umat Muhammad SAW. Dan itu Allah tutupin bagi umat-umat sebelum kita sehingga mereka tidak tahu keutamaannya. Ya. Dan dikatakan di sini kita adalah umat terakhir dan yang pertama terakhir diciptakan dan kita nanti yang pertama masuk ke dalam surga. Dalam riwayat Al-Bazzar, "Nahnul akhiruna fid dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al maghfurun lahum qabla al khalaiq." Kita adalah umat terakhir di muka bumi ini karena Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir. Sekarang tidak lagi umat yang benar kecuali umat Muhammad SAW. Ya. Tetapi orang-orang pertama pada hari kiamat yang diampuni sebelum umat lain adalah kita. Maksudnya yang pertama masuk surga, pertama diampuni adalah umat Islam. Ya. Dan ini adalah hari-hari yang luar biasa gitu. Nah, kemudian juga tentang masalah tadi ada salah satu disebutkan Jumat memiliki waktu mustajab. Saya sempat janjikan atau waktu diterima doanya itu disebutkan dalam hadis ya yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jum'ah faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah syai'an illa ataahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Beliau bersabda, padanya terdapat satu waktu. Dan tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sementara dia sedang berdiri sholat, memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan apa yang dimintanya kepadanya. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya kalau itu waktunya sangat pendek. Dan Nabi SAW juga mengingatkan waktu mustajab. Jadi sini, kalau dari hadis ini kita lihat memang ada penyebutan Jumat itu waktunya mustajab. Diterima doa semuanya. Dari mulai subuh sampai menjelang terbenam matahari. Dikuatkan dengan riwayat lain, riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dengan sanad sahih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Jum'ati 12 sa'ah, la yujadu fiha abdul muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu iyyah, faltamisuha akhira sa'atin ba'da salatil asr. Hari Jumat terdiri dari 12 jam. Tidak ada seorang hamba muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla di waktu itu kecuali dia akan memberikan apa yang dimintanya. Maksudnya Allah akan memberikan apa yang diminta. Dan carilah ia di saat terakhir setelah sholat asar. Maksudnya mulai 12 jam itu dari subuh sampai maghrib. Ya. Berdoa aja terus, itu waktu mustajab doa. Dan lebih fokus lagi selepas asar sampai terbenam matahari. Ya, karena itu sudah akan berakhir waktu daripada mustajab tersebut. Maka selalu berdoa. Dan dalam riwayat lain dengan sanad hasan li ghairihi diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, dan juga At-Tabarani menyebutkan hadis ini dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'da salatil asr ila ghaibubati syams. Maka carilah dan maksimalkan berdoa waktu yang mustajab itu di hari Jumat pada waktu selepas asar sampai terbenam matahari. Kita mulai berdoa dari habis subuh sampai terbenam matahari. Tapi jangan luput. Kalaupun tidak sempat berdoa di pagi hari, maka jangan luput waktu habis asarnya sampai terbenam matahari. Maka ini waktu yang sangat mustajab, ya, doa tersebut. Dalam riwayat lain, riwayat dengan sanad hasan sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Dan ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dari hadits Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengarkan atau aku pernah berkata sementara Rasulullah SAW sedang duduk, Inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala fi yawmil jum'ati sa'atun la yuwafiquha abdul mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadallahu hajatah. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'du sa'ah. Faqultu sadaqta au ba'du sa'ah. Qultu ay sa'atin hiya? Qala hiya akhiru sa'atin nahar. Qultu innaha laysat sa'at salah. قال بلى إن العبد إذا صلى ثم جلس لا يحبس إلا الصلاة فهو في الصلاة. Sesungguhnya kami mendapatkan dalam kitab Allah Ta'ala. Maksudnya Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah SAW. Kami temukan dalam hukum Allah ini, ya tercantum pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang mukmin bertepatan dengannya sementara dia sholat di dalamnya, kemudian dia memohon doa kepada Allah kecuali Allah memenuhi hajatnya. Lalu Abdullah mengatakan, lalu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadaku bahwasanya hanya sebagian waktu saja, tidak semua Jumatnya. Tapi tadi sebagaimana hadis disebutkan ada 12 waktu atau 12 jam kalau kita ya. Maka aku menjawab, engkau benar ya Rasulullah, atau hanya sebagian waktunya. Lalu aku bertanya, waktu apakah itu ya Rasulullah, atau kapan itu? Kata Nabi SAW, saat-saat di akhir siang. Aku berkata, itu bukan waktu sholat. Beliau SAW mengatakan, iya. Ya, karena jika seorang hamba telah menyelesaikan sholat, kemudian dia duduk, tidak ada yang membuatnya duduk kecuali menunggu sholat, maka dia dianggap dalam keadaan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik, hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita, ya sekian banyak tentang masalah waktu mustajab di hari Jumat. Waktu mustajab di hari Jumat. Dan ini luar biasa keutamaan Jumat itu sendiri. Ya. Kemudian kita akan masuk teman-teman sekalian ke apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang muslim ya, di hari Jumat itu. Kita fokus kepada laki-laki sebenarnya ya, tapi bagi wanita pun bisa bergembira dengan hari Jumat ya, dengan amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Ya, kalau umumnya yang dikerjakan untuk laki-laki dan perempuan itu adalah menjaga semua jenis amal saleh dari sholat wajib 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan bagi laki-laki duhurnya diganti menjadi Jumat. Kemudian juga memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Memperbanyak ibadah-ibadah secara umum di hari Jumat. Karena inilah hari yang mulia sekali, yang dimuliakan. Ya, memperbanyak doa di hari Jumat. Karena itu waktu mustajab. Ya. Ya, kemudian juga bisa membaca surah Al-Kahfi. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya sampai membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah akan jadikan untuknya cahaya di antara dia sama Baitul Atiq atau Ka'bah. Maka ini bertiada anjuran juga membaca surah Al-Kahfi. Ini gabungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang khusus laki-laki, lebih fokus adalah mengerjakan sholat Jumat itu sendiri secara berjamaah. Dan ini hukumnya wajib bagi mereka. Sementara bagi wanita itu hukumnya sunnah. Nah inilah amalan yang harus difokuskan kepada laki-laki dan usahakan Anda, wahai para ummahat atau perempuan muslimah, kalau Anda memiliki suami, Anda memiliki ayah, saudara, anak, maka ingatkan mereka agar mengejar keutamaan apa yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Yang pertama, dianjurkan sekali untuk mereka tentunya mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini seakan ditekankan. Ya. Tadi di dalam buku yang kita bahaskan sudah dijelaskan. Ya. Manigtasal, siapa yang mandi di hari Jumat itu sangat ditekankan sekali untuk mandi di hari Jumat ya. Dan itu cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mandi di hari Jumat. Ini memang penekanannya sangat luar biasa. Di antaranya ya hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Man igtasala yaumal jum'ah lam yazal tahiran ila al-jum'atil ukhra. Dari riwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dia dianggap seperti suci sampai Jumat akan berikutnya. Ya, maksudnya adalah tidak dapat keutamaan mandi Jumat itu sepekan. Dan juga hadis yang ya, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati faghtasala ar-rajul wa ghassala ra'sahu, thumma tatayyaba man atyabi tibihi wa labisa min sali thiyabi, thumma kharaja ila as-salah wa lam yufarriq baina ithnaini, thumma istama' lil imam, ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam." Jika tiba hari Jumat, lalu seseorang itu mandi dan membasuh kepalanya dengan bersih, maksudnya dari kepala diguyurkan air sampai ke seluruh tubuh. Jadi mandi yang terbaik yang dia lakukan. Kemudian memakai minyak wangi yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Kemudian berangkat sholat. Dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk.
kemudian dia mendengarkan imam, maka dia diampuni dari Jumat itu ke Jumat yang akan datang, ya, ditambah lagi 3 hari. Dia dapat pengampunan dosa 10 hari. Dengan dia caranya mandi di hari Jumat. Ya, jadi ini perintah hari Jumat. Dan juga diikutkan dengan sunnah-sunnah lain tadi ya. Memakai baju terbaik. Ya, dia mandi yang terbaik. Kalau bisa hari Jumat mandi khusus. Ya. Ada riwayat lain yang menjelaskan adanya anjuran untuk menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Ya, mandi junub. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW dalam hadis sahih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man iktasala yaumal jum'ati ghusral janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah menggabungkan antara mandi Jumat dengan mandi junubnya. Ya, di hari Jumat pagi hari dia berhubungan biologis kalau dia punya pasangan, kemudian dia niatkan pada saat mandi junub sekaligus untuk mandi Jumatnya. Maka ini akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Ini penekanannya ya. Tapi kalau dia belum punya pasangan, dia bisa niat mandi Jumat saja. Atau dia bisa meraih pahala dengan mandi Jumat dimulai dengan tata cara mandi junub. Seperti membasuh telapak tangan, wajah, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian uduk seperti uduk sholat, kemudian mengambil air, meletakkan di sisi kanan kepala, ya, kemudian baru menyiram sisi kanannya, lalu seluruh tubuhnya, maka dia memulainya dengan tata cara mandi junub, ya, dengan niat untuk juga mandi Jumatnya. Tapi kalau dia memang dasarnya memiliki pasangan tadi dan bisa interaksi biologis, maka dia bisa menggabungkan keduanya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Thumma raha fis sa'atil ula." Kemudian dia pergi di awal waktu, faka'annama qarraba badanah, seperti dia telah berkurban dengan seekor unta. Wa man ra'a fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan sampai datang di waktu kedua seperti dia mendekatkan diri kepada Allah untuk bersedekah dengan seekor sapi. Wa man ra'a fis sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba qabsan aqran. Siapa yang datang di waktu ketiga, maka seperti dia berkurban atau bersedekah dengan seekor domba jantan bertanduk. Wa man ra'a fi sa'atir rabi' fa ka'annama qarraba dajajah. Dan siapa yang datang di waktu kelima seperti dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Siapa yang datang di waktu kelima seperti dia bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Kalau khatib atau imam sudah naik di atas mimbar memulai khutbahnya, maka para malaikat pun hadir mendengarkan zikir tersebut. Dalam beberapa riwayat yang lain, maka para malaikat menutup buku-buku mereka, tidak lagi mencatat pahala buat orang-orang yang datang setelah khatib di atas mimbar. Ya, sebagaimana tadi seperti orang yang bersedekah dengan unta, sapi, domba jantan dan bertanduk, ayam dan telur. Ini waktu-waktu yang berbeda-beda tergantung cepatnya seseorang datang ke masjid. Maka itu semua tidak dapat lagi kalau khatib sudah di atas mimbar. Dan ulama sudah menjelaskan di sini hikmah kenapa tidak ditentukan kapan itu ya waktu pertama, waktu kedua, agar seseorang berusaha semaksimal mungkin datang dan meraih yang terbaik. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan waktu pertama adalah dari subuh, dia hadir sholat subuh, tidak pulang lagi sampai selesai Jumat. Ya. Tapi ini ijtihad, ini upaya. Tapi yang pendapat yang paling kuat yang kami pernah pelajari adalah justru tidak ditentukan waktunya kapan. Kemungkinan besar sejam sebelum Jumat Anda bisa dapatkan, tetap masih mendapatkan, seperti bersedekah dengan unta misalnya. Yang penting Anda datang lebih cepat. Intinya motivasi datang lebih cepat dan jangan telat sampai khatib naik di atas mimbar. Ini untuk mendapatkan keutamaan tadi. Tapi di sini teman-teman sekalian yang kita lihat adalah bagaimana adanya anjuran untuk mandi. Itu pertama. Kemudian jadi mandi yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua pakai wangi-wangian tadi. Kemudian juga tadi sudah kita jelaskan di awal pertemuan kita dengan menyisir rambutnya dengan rapi, ya, kemudian memakai bajunya yang terbaik. Ini sunnah-sunnah semua ya. Kalau mandi wajib, kalau ini sunnahnya adalah menyempurnakan dengan wangi-wangian, menyisir rambut dengan rapi, pakai baju terbaik, ya. Kemudian juga adanya anjuran untuk datang lebih cepat. Untuk datang lebih cepat. Ini yang kelima, bagaimana dia datang lebih cepat sehingga mendapatkan pahala ekstra selain pahala sholat Jumat dengan bersedekah, seakan-akan bersedekah dengan seekor unta. Anda bisa bayangkan unta harganya mungkin sekitar 20 sampai 30 juta rupiah. Atau mungkin bisa lebih daripada itu. Maka sama dengan Anda bersedekah, sejumlah itu di jalan Allah, akan Anda temukan pahalanya hari kiamat di buku amal, hanya dengan datang lebih cepat Jumat. Jadi jangan menunda-nunda waktu di hari Jumat itu. Jadikan hari khusus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga penekanan. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam adanya penekanan untuk fokus mendengarkan, sunnahnya adalah sholat di masjid pada saat masuk niat tahiyat masjid. Ini yang keenam.
Yang ketujuh, dia tidak memisahkan antara dua orang yang mengganggu orang yang sedang duduk. Sudah kita jelaskan dari hadisnya. Yang kedelapan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dengan fokus, tidak main-main handphone. Ya, pokoknya dia fokus dengarkan, tidak tidur. Nah, ini ada penekanannya. Kemudian dia sholat Jumat, maka dengan itu dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan juga Tirmidzi, "Man tawadda fa ahsana al-wudu, thumma ata al-jum'ata fastama' wa ansat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa ziyada 3 ayyam, wa man massa al-hasa faqad lagha." Barang siapa yang berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian menghadiri sholat Jumat, mendengarkan khutbah, dan diam, fokus, akan diampuni baginya antara Jumatnya dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari lagi. Dan barang siapa menyentuh kerikil, sengaja menyibukkan diri dengan hal lain pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, maka dia telah berbuat hal yang sia-sia. Makna yang sia-sia adalah akan hilang pahala Jumatnya, akan hilang pahala Jumatnya. Maka ini harus hati-hati, ya. Kemudian juga hadis yang lain, adanya anjuran untuk datang hari Jumat ini, kata Nabi SAW, "Khamsu man amilahunna fi yawmin kataballahu min ahlil jannah." Ada 5 hal yang kalau dikerjakan bagi seseorang dalam sehari, maka akan dicatat orang itu menjadi ahli surga. Maka disebutkan yang pertama, man aada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit. Jadi usahakan Anda bisa kesempatan jenguk orang sakit kalau Allah mudahkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, wasyahida janazah, kemudian menyaksikan jenazah, maksudnya orang yang sedang meninggal, dia ikut sholat, dia ikut antar jenazah ke kuburan. Yang ketiga, wasama yauman, dia berpuasa pada hari itu. Kemudian waraha idal jum'ah, dia pergi sholat Jumat. Wa'ataqa raqabah, untuk membebaskan budak. Nah, di sini maksud dalamnya adalah orang yang hadir Jumat akan mendapatkan jaminan surga. Jadi jangan sia-siakan, usaha satu paket. Anda mandi hari Jumat, Anda pakai baju terbaik, Anda pakai wangi-wangian yang terbaik, Anda bersegera ke masjid, ya, kemudian tidak melangkahi pundak orang-orang, kemudian juga sholat tahiyat masjid, kemudian Anda dengarkan khatib pada saat menyampaikan dengan fokus, tidak memainkan kerikil atau main handphone kalau kita sekarang sibuk dengan yang lain. Kemudian juga dia sholat bersama imam, kecuali dia akan mendapatkan pengampunan dosa, plus mendapatkan tiket menuju ke surga. Ini luar biasa. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan ini teman-teman sekalian harus kita perhatikan secara khusus, ya. Terutama tadi kalau perlu kita menyiapkan parfum khusus hari Jumat, baju khusus hari Jumat, ya. Dan tambah lagi tadi kalau dia mandi, ya, dia menggabungkan dengan mandi junub, yang itu juga punya ekstra pahala lagi. Dan sekian banyak tentunya hal-hal kemuliaan hari Jumat dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mungkin ada yang luput dari kami, tapi ini sebagian atau global besarnya dari apa yang harusnya dikerjakan oleh seorang muslim di hari Jumat. Dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini maksudnya adalah boleh Anda kerjakan, tapi di Indonesia mungkin belum lazim, ya, perempuan hadir di Jumat. Tapi Anda bisa di Mekah, di Madinah, di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, perempuan boleh hadir Jumat. Maka yang hadir Jumat boleh ikut ini dengan menggunakan mandi misalnya, tapi jangan pakai wangi-wangiannya, karena dilarang wangi-wangian untuk perempuan keluar rumah. Tapi dia menyisir rambutnya dengan rapi, pakai baju terbaiknya, ya itu semua. Kemudian tadi sunnah-sunnah selain sholat Jumat sudah kita sebutkan, ya, memperbanyak salawat, kemudian membaca surah Al-Kahfi, gitu kan. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah secara umum. Ini semua adalah bagian daripada yang dianjurkan untuk disempurnakan di hari Jumat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan tentunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dijadikan sebagai ilmu yang bisa kita amalkan dan akan menambah, ya, untuk memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat nanti, amal-amal soleh maksud saya. Dan saya terus mengajak teman-teman untuk selalu partisipasi bersama kami, dukung channel dakwah ini dengan cara masing-masing sesuai dengan media yang sudah ada peraturan di media Anda masing-masing. Misalnya di YouTube dengan subscribe, like dan juga loncengnya. Kemudian di Instagram, Facebook, mungkin dengan follow, mungkin di TikTok juga ada tata cara khusus. Maka Anda selalu update dan mengikuti, dan dukung semua channel-channel yang menyampaikan dakwah Islam.
agar Anda punya andil bersama mereka, para ustadz, ya, para kiai kita yang memang menyampaikan agama ini, dan mereka ikhlas tulus menyampaikan sesuai dengan dalil, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya turun-temurun, mereka terus saja menyampaikan kebenaran, maka ini tentu saja Anda akan ikut partisipasi pahala bersama mereka. Dan kita menjalankan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, ayat 2, potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling dukung-mendukung dalam dosa dan juga pembangkangan. Maka siapapun yang mendukung channel-channel kebaikan, ya, menyampaikan agama Islam, dakwah Islam, sunnah Nabi SAW, maka tentu akan punya andil dalam masalah ini. Sebarluaskan teman-teman sekalian potongan-potongan ceramah. Kami sudah diizinkan dengan Allah SWT memiliki tim yang Masya Allah jazakumullah khair, mereka sibuk setiap hari menggal-menggal, motong-motong ceramah yang 1 jam, 2 jam menjadi 1 menit, dan cukup banyak di Instagram. Anda tinggal pilih judul yang Anda ingin sampaikan, maka Anda bisa sebarluaskan insya Allah. Begitu juga dengan jadwal ceramah kami, baik offline ataupun online juga sudah ada diangkat di media. Serta juga teman-teman sekalian, kami mengajak Anda partisipasi bersama kami di yayasan yang Allah manahkan di pundak kami. Yayasan ini sebenarnya Yayasan Khalid Basalamah, dan brandnya adalah sedekah kreatif. Dan cukup banyak programnya Anda bisa lihat di medsos kami. Serta juga bagi Anda yang berminat untuk haji dan umrah bisa bergabung bersama kami insya Allah di Uhud Tour. Dan insya Allah yang terdekat tanggal 20 Desember ini kami akan bimbing umrah plus Turki. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.